Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'udz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan saum sampai hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan penuh dengan semangat. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridha Allah dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah, di dalam pembahasan dalam materi-materi yang lalu telah dibahas berbagai keutamaan, berbagai faidah dan berbagai kebaikan di dalam saum Ramadan ini dan juga hal-hal yang menyangkut keagungan-keagungan bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang tidak kalah pentingnya agar saum kita menjadi saum yang paling baik dan saum yang berkualitas, maka kita akan membahas hal-hal yang bisa membuat saum kita menjadi sia-sia. Hal ini perlu sekali kita ketahui dan juga kita amalkan setelah kita ketahui agar saum kita mencapai tujuan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman bahwa kita diwajibkan saum telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan tujuan lil muttaqin la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang takwa. Untuk mencapai tujuan ini tentunya kita harus melalui proses yang baik dan juga melaksanakan sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan atau oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin mencapai tujuan tersebut, maka kita harus melalui prosesnya juga dengan baik dan sempurna. Dalam satu proses itu kita harus tahu bagaimana tujuan Allah mewajibkan kepada kita saum agar kita menjadi termasuk orang-orang yang takwa. Keutamaan-keutamaan saum telah dibahas di materi-materi yang lalu dan pada saat ini akan dibahas bagaimana hal-hal yang membuat saum kita menjadi sia-sia atau saum kita tidak bernilai sama sekali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, khamsun yuftirna shaima al-ghaiba, khamsun yuftirna shaimu al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadzibah. 5 hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia atau puasa kita dianggap batal apabila kita melaksanakan 5 hal. Pertama adalah ghibah, yang kedua adalah mengadu domba, yang ketiga adalah berdusta, yang keempat memandang dengan syahwat, yang kelima adalah sumpah palsu. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah,
5 hal ini yang harus kita jauhi agar kita menjadi orang-orang yang melaksanakan saum dengan berkualitas. Karena banyak orang yang melaksanakan saum tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Tidak berapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi mereka tidak merasakan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali merasakan lapar dan dahaga saja. Atau dalam hadis lain dikatakan rubba shaimun, berapa banyak orang yang saum tetapi tidak mendapatkan manfaat atau tidak mendapatkan apa-apa, tak bernilai kecuali haus dan dahaga saja. Dan ini menurut para ulama adalah tingkatan saum yang terendah. Tentunya kita tidak mau mendapatkan atau hanya mendapat nilai yang terendah. Tentunya kita ingin mempunyai atau mendapatkan nilai yang baik sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas satu persatu dari 5 hal tadi. Yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ghaba yaghibu, ghaiban atau ghibatan. Artinya adalah ghaib, tidak ada di hadapan kita. Kenapa ini ghibah dikatakan atau dalam bahasa Indonesianya bergunjing ya? Kenapa dikatakan ghaib, dikatakan ghibah? Karena ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain di belakangnya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Itu yang dinamakan ghibah atau bahasa Indonesia bergunjing. Dan ghibah ini rasanya kita sudah menganggapnya hal yang biasa. Seringkali dalam pergaulan kita, dalam obrolan kita, walaupun kita sudah sadar, tetapi ada saja melencengnya, kita selalu membicarakan orang lain. Tentunya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Orang lain yang dibicarakan oleh kita itu tidak ada di hadapan kita, ada di belakang kita. Dan apabila yang kita gunjingkan atau yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut, maka kita sudah termasuk ghibah. Ghibah ini dosanya lebih besar daripada zina. Mengapa? Kalau zina, orang yang melakukan zina kemudian bertobat, Allah langsung mengampuninya. Tentunya adalah tobat yang taubatan nasuha, taubat yang sempurna, yang benar-benar taubat. Nah, kalau ghibah, kita memohon ampun kepada Allah, Allah belum tentu mengampuninya. Allah akan mengampuninya kalau orang yang kita gunjing itu sudah memaafkan kita. Nah, makanya ghibah itu adalah termasuk dosanya lebih besar daripada zina. Kita beristighfar kepada Allah karena dalam keseharian kita seringkali merasa ghibah itu adalah obrolan biasa, padahal secara tidak sadar kita sudah bergunjing dan dosanya begitu besar dibandingkan dengan dosa berzina. Di dalam surat An-Nur ayat 19 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi siksaan bagi orang yang melaksanakan ghibah itu adalah siksaan yang pedih. Maukah kita disiksa di akhirat nanti karena ghibah kita? Kita seringkali tidak sadar bahwa kita membicarakan orang lain seolah-olah itu sah-sah saja.
Karena sering kita berdalih kenonya udah bener, udah nyanya. Nah padahal mau benar atau tidak itu tetap ghibah. Karena apa? Karena kalau yang kita omongkan keburukan orang lain itu benar, maka itu yang disebut ghibah. Tetapi kalau yang dikatakan, yang diobrolkan, yang diguncingkan oleh kita itu tidak benar, itu adalah termasuk fitnah, bahwa termasuk dusta, bahwa kita sudah melakukan dusta. Nah jadi antara ghibah dan fitnah itu adalah dua sisi mata uang. Ya kalau enggak ke ghibah, jatuhnya ke fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga kita diampuni dari apa yang telah kita lakukan dalam hal ghibah yang tidak kita sadari ataupun yang kita sadari. Selanjutnya gambaran ghibah itu di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. Orang yang ghibah itu seolah-olah dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi betapa jijiknya ketika kita melakukan ghibah. Apakah kita senang apabila kita memakan bangkai teman sendiri atau memakai orang yang kita ghibahi itu? Apakah kita senang? Begitulah Allah menggambarkan betapa jijiknya orang yang melakukan ghibah. Oleh karena itu Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan ghibah dan bahkan akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Mari kita mulai sekarang kita niatkan jauhi ghibah. Yang kadang dalam pergaulan sehari-hari itu tidak bisa kita lepas dari ghibah. Astaghfirullahaladzim. Kita ucapkan istighfar terus dengan adanya hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah tapi masih kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Menyebut sesuatu hal yang tidak disukai oleh orang lain atau yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya." Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah menjawab, kalau sekiranya benar yang disebutkan itu, maka itulah ghibah. Tetapi kalau yang dikatakan itu adalah salah, maka itu adalah dusta atau itu adalah fitnah. Nah jadi antara ghibah dan fitnah itu sedikit saja perbedaannya. Perbedaannya kalau ghibah itu yang diomongkannya itu benar dan orang itu tidak suka sebenarnya dibicarakan oleh kita di belakangnya. Tetapi kalau yang disebut fitnah itu apa yang kita omongkan itu tidak benar dan kita termasuk telah melakukan dusta. Itu yang tadi. Jadi ghibah harus dijauhi, harus kita tinggalkan karena ghibah itu adalah salah satu yang membuat puasa kita sia-sia, tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah kecuali lapar dan dahaga. Yang kedua sekarang adalah namimah. Namimah itu apa? Namimah adalah mengadu domba. Adu domba dalam bahasa kita senang kalau melihat orang, kalau kita mendapatkan berita si A kemudian kita sampaikan ke si B, kemudian nanti si B mengkonfirmasi ke si A dan terjadi perdebatan, terjadi ketidakbaikan, kita merasa senang. Dan itu yang disebut namimah. Jadi kita selalu mencari-cari keburukan orang lain untuk disampaikan lagi kepada orang lain sehingga orang tersebut menjadi tidak tidak baik, tidak berbaikan. Nah itu tidak boleh kita melakukan itu. Itu namanya namimah. Di dalam surat Al-Qalam di surat yang ke-68 ayat 11 Allah berfirman, hammazim masa'in binamimin. Banyak orang yang melakukan mencela
dan untuk mengadu domba. Jadi orang itu ada yang senangnya mengadu domba. Dia mengorek berita dari seseorang untuk disampaikan ke orang lain, yang kemudian dia merasa senang apabila orang tersebut menjadi tidak nyaman atau menjadi tidak asalnya istilahnya itu maslahat menjadi tidak maslahat. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah pernah melampaui kuburan, 2 kuburan yang penghuni kuburan itu sedang disiksa. Kemudian sahabat bertanya, kenapa disiksa ya Rasulullah? Kuburan yang pertama yang sedang disiksa itu karena apa? Karena orang tersebut selalu membuang air, baul, membuang air kecil, tidak dibersihkan, tidak disucikan kembali. Jadi setelah buang air langsung pergi. Nah, itu salah satunya orang yang sedang disiksa di kubur itu. Yang kedua adalah orang yang selalu mengadu domba. Nah, dua-duanya itu dapat siksa kubur. Jadi Rasulullah lewat pada dua kuburan, yang kedua-duanya dalam kondisi sedang disiksa kubur, yang satu karena melaksanakan buang hajat kecil, tidak pernah bersuci, dan yang kedua adalah karena mengadu domba. Jadi mengadu domba itu dikubur saja sudah disiksa, dapat siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang jauh dari sifat yang suka mengadu domba. Karena mengadu domba atau tadi ghibah itu termasuk akhlak tercela, akhlak mazmumah, akhlak tercela. Kemudian yang ketiga, sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, yang ketiga adalah yang membuat puasa kita sia-sia adalah dusta. Kita sering berbohong dan kita merasa bohong itu tidak apa-apa, baik itu di luar saum, di bulan-bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan itu kaitannya dengan penerimaan saum kita. Kalau di luar Ramadan itu hanya berbohong itu berdusta itu adalah dosa. Kalau di bulan Ramadan berbohong itu bisa juga membatalkan saum, bisa menjadi saum kita tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Jadi sia-sia saja. Kebohongan diperbolehkan dalam Islam itu ada 3. Apakah ada boleh di dalam Islam bohong? Boleh. Kebohongan di dalam Islam ada yang ditolerir 3. Yang pertama adalah di waktu perang. Kenapa boleh? Karena Rasulullah mengatakan bahwa perang itu adalah tipu daya. Tipu daya yang khud'ah itu ya, tipu daya. Jadi ya boleh mengelabui musuh gitu ya. Jadi strategi perang termasuk mengelabui musuh itu termasuk strategi perang agar ya kita dalam berperang itu menang. Jadi boleh berdusta dalam peperangan. Itu ya dusta yang dibolehkan. Kalau sahabat Mutiara mau berdusta, ya berdustalah nanti di medan perang ya, jangan sekarang. Tentunya kita tidak mau perang ya, aman-aman saja. Yang satu ya, jadi boleh berdusta dalam kondisi perang. Yang kedua, boleh berdusta antara suami dan istri. Suami boleh berdusta kepada istrinya atau istrinya boleh berdusta kepada suami, berbohong maksudnya, tetapi bukan untuk apa-apa, untuk supaya tumbuh rasa cinta kasih dan supaya hilang kecemburuan.
Tetapi jangan dihajakan ya, dihajakan maksudnya, bukan dihajakan. Jangan dihajakan, nggak bohong ke suami teh. Itu tidak, atau istri atau suami berbohong kepada istri, itu dalam arti berbohong untuk kemaslahatan, bukan membohongi ya, tapi berbohong untuk kemaslahatan. Itu boleh. Ya mungkin contohnya banyak hal ya. Kadang-kadang kalau suami misalnya ngobrol dengan teman perempuannya, nah istrinya cemburu, gimana untuk meredamnya? Ya dibebenyokeun lah, atau apa saja misalnya, sedikit alasan ya. Nah itu, tapi tujuannya bukan untuk menghindar dari istri atau selingkuh, bukan, tapi untuk mendamaikan supaya istrinya tenang, bukan istrinya bukan untuk, tapi ulang ngajakeun ngabohongan, tidak boleh. Tetap aja dosa kalau ngabohongan untuk hal-hal yang tidak baik. Begitu juga istri. Kadang istri misalnya ada sesuatu yang ditutupi, tidak disampaikan ke suami, tapi dalam arti untuk supaya tidak timbul percekcokan di dalam keluarga, itu boleh. Yang hal-hal yang baik ya, jangan hal-hal yang tidak baik. Terus jangan dijadikan alasan bagi suami atau istri untuk berbohong, itu tetap aja masuknya dosa. Ada dosa, ada bohongnya istilahnya, bohongnya juga diperbolehkan. Terusnya nggak bohong, itu nggak boleh juga. Harus dalam kondisi yang memang terpaksa agar tidak timbul bencana di keluarga. Itu bohong yang boleh. Yang kedua. Yang ketiga, boleh berbohong apabila untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Kalau orang yang sedang bertikai kemudian kita damaikan dengan sedikit menutupi, misalnya kadang kan kalau orang yang sedang bertikai saling menjelekan, nah kita misalnya ucapkan, oh tidak kok, tidak menjelekan, itu kan tentunya hal yang tidak benar juga, tetapi diperbolehkan untuk memaslahkan dua orang yang sedang bertikai. Berdusta itu tetap saja sebenarnya tidak boleh ya. Berdusta itu termasuk sifat atau pekerjaan yang keji, dan pekerjaan yang keji atau masuk dusta itu masuknya kepada kekejian. Jadi golongan perlakuan yang sangat keji, dan keji membawa kita ke neraka. Tetapi kalau sebaliknya dari dusta, jujur, itu kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Jadi sebaiknya ya kita berlaku jujurlah di sepanjang hayat kita. Kita tidak usah berbohong atau berdusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di hadis nomor 1903, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan bahkan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh apa? Tidak butuh saum mereka, atau tidak butuh apa yang dia tahan, yaitu menahan makan dan minum, ta'amuhu wa syarubuhu. Allah tidak membutuhkan mereka menahan minum dan makan, atau menahan lapar dan dahaga. Allah tidak butuh itu. Kalau kita melaksanakan, ketika kita sedang bersaum, kemudian kita berdusta. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman bahwa setiap amalan itu akan Allah berikan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi saum itu adalah akan dihargai atau akan diberikan pahalanya oleh Allah, akan Allah menilai sendiri. Karena saum adalah karena saum adalah untukku, kata Allah. Jadi karena hambaku telah melaksanakan saum, menahan lapar dan dahaga serta menahan syahwat untukku,
maka aku yang akan memberikan pahalanya. Tetapi di hadis yang tadi, kalau di dalam saumnya melaksanakan dusta, maka Allah tidak membutuhkan rasa haus dan lapar hambanya. Jadi sia-sia saja dalam ketika Allah mewajibkan saum dan hambanya melaksanakan dengan ikhlas, Allah akan memberikan pahalanya sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau di dalam pelaksanaannya, dalam proses saumnya tadi melaksanakan dusta, maka Allah pun tidak akan memberikan apa-apa, karena Allah tidak butuh lapar dan dahaganya, tapi Allah adalah butuh keikhlasannya dalam melaksanakan saum dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu hal yang membuat saum sia-sia yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersifat jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan tidaklah seseorang bersikap jujur dan selalu berbuat jujur hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai hamba yang jujur. Dan hendaklah kalian menjauhi sikap dusta, karena berdusta itu membawa kepada kekejian, dan tidaklah seseorang berbuat dusta dan selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Kejujuran akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah. Sekarang yang keempat, hal yang harus kita jauhi yaitu adalah tadi memandang dengan syahwat. Nah, sering juga dikatakan bahwa memandang dengan syahwat ini termasuk pada rafas yang artinya perbuatan yang keji. Nah, rafas menurut istilah itu apa yang diinginkan seseorang terhadap wanita. Jadi pandangan yang mengandung syahwat itu yang disebut rafas. Jadi tidak boleh dalam kondisi sedang melaksanakan saum kemudian kita memandang takjub seseorang, apalagi baik itu ke istrinya maupun apalagi ke orang lain, itu lebih tidak boleh lagi. Artinya sedang melaksanakan saum, karena tidak dihalalkan bagi suami istri bermesra-mesraan di siang hari dalam kondisi saum, karena itu termasuk rafas ya. Jadi harus selalu dihindari. Oleh karena itu jauhilah hal-hal yang sifatnya mengundang syahwat. Selain rafas juga kita juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena di dalam hadisnya itu antara rafas dan sia-sia itu ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Laisa siyamu min ukuli wasyarabi, tidaklah saum itu hanya menahan dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath, dan saum itu sesungguhnya saum itu menahan dari hal yang sia-sia dan juga rafath. Fa in sataka ahadun au jahlun alaika faltakul ini shaimun. Apabila seseorang mencela kamu dan juga seseorang yang jahil atau usil kepadamu, maka katakan ini shaimun, bahwa sesungguhnya aku sedang saum. Jadi di dalam saum, ketika saum itu kita tidak boleh melakukan hal yang sia-sia. Ya, kita sering lihat rasanya kita ngabuburit tapi dengan main game, itu rasanya biasa saja. Anak-anak kita juga sering seperti itu, dan kadang-kadang kita juga kena juga ketika buka HP ada game,
kita klik. Nah itu kita tidak sadar bahwa kita sudah melaksanakan hal yang sia-sia. Padahal kalau dipakai kita tadarus itu lebih bernilai lagi. Jadi saum itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari hal yang sia-sia, menahan diri dari rofas, dan juga apabila ada orang yang memancing-mancing kita, mencela-cela kita, kita tidak boleh membalasnya, dan atau yang usil pada kita, kita harus bersabar dan kita katakan kepada mereka bahwa ini shaimun, bahwa saya sedang berpuasa, sehingga kita bisa menghindar tanpa terpancing emosi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan hal itu, kita bisa melaksanakan menjauhi hal-hal tersebut, dan kita bisa bersabar dalam melaksanakan atau menghadapi orang-orang yang memancing emosi kita, baik dalam hal pergaulan sehari-hari ataupun dalam ya kita melaksanakan saum, supaya kita tidak menjadi saumnya itu sia-sia. Yang kelima adalah di dalam tadi dalam hadis yang kelima dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, yang kelima adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini biasa terjadi di dalam persidangan kita, atau juga dalam pergaulan sehari. Kadang-kadang kita mengatakan wallahi, demi Allah, padahal yang kita sampaikan itu memang tidak benar adanya. Nah, itu hati-hati dengan sumpah palsu, karena dengan bersumpah palsu termasuk dosa besar. Karena dengan sumpah palsu mungkin kita termasuk telah menjerumuskan, telah mencelakai orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi berkata, bukan hadis dulu ini ya, Imam Az-Zahabi berkata, sumpah palsu adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja. Berdusta dalam sumpahnya disebut ghamus. Jadi sumpah palsu itu disebut al-ghamus juga. Nah, ini dilarang sekali, bahwa termasuk dosa besar orang yang melakukan sumpah palsu. Qala sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi asyirka wal yaminul ghamus. Bahwa hadis yang ini rawahu Tabari, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, bahwa dosa besar yang dilakukan pertama adalah yang termasuk dua hal yang termasuk dosa besar. Yang pertama adalah asyirku, yaitu menyekutukan Allah dengan selain atau dengan makhluknya. Itu dosa besar. Dan yang kedua termasuk adalah sumpah palsu atau al-ghamus. Sumpah palsu adalah termasuk dosa yang besar. Mengapa? Karena ini sangat merugikan orang lain. Jadi dengan melakukan sumpah palsu seolah-olah telah merampas harta kekayaan orang lain. Di dalam hadis lain dikatakan, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi juga Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh. Selesai sholat subuh, beliau bangkit dan bersabda, persaksian palsu itu disamakan dengan perbuatan menyekutukan Allah. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, kemudian beliau membacakan surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-30. Di dalam surat Al-Hajj dikatakan di akhir hayat, wajtanibu qaulaz zur, maka jauhilah oleh kalian perkataan dusta atau sumpah palsu, karena sumpah palsu termasuk dosa besar. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari kelima hal tadi. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah ngadu domba, na'an namimah, yang ketiga adalah al-kadzib, dusta, yang keempat adalah an-nadru,
bisyahwati, melihat dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul kadzibah. Kelima adalah sumpah palsu. Ini yang harus kita hindari supaya saum kita bernilai di hadapan Allah, dan saum kita tidak termasuk pada saum yang derajatnya terendah, yaitu yang hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan saum kita kali ini semakin berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya, dan insya Allah ke depan kita 2 atau 3 hari lagi akan melaksanakan saum, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Syawal dan ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, dan hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah, dan saum kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari kita, saum kita, amal-amalan kita sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kami dapat bisa kami laksanakan, dan berikanlah kami rizki yang luas, rizki yang cukup, serta amal yang diterima. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian ini tidak sempurna. Kesalahan datang dari saya, kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berserah diri. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.